kepada guru tersebut karamatan sebagai bentuk kemuliaan. Kalau kita melihat perjalanan para sahabat, kalau kita membuka lebih teliti lagi, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Qurdi dalam kitab beliau Tabarakus Sahabah fi Athari Rasulillah, saking memberikan penghormatan berlebihnya sahabat itu kepada Rasulullah, tak jarang itu kalau Rasul itu berwudu, itu hampir dapat dipastikan selain menghormati dan memberikan penghormatan kepada Nabi, itu air wudu itu pasti diambil. Itu di segi kalangan para sahabat. Yang menjelaskan tentang adab-adab kalangan para sahabat terdahulu terhadap baginda Nabi luar biasa tingginya. Itu dalam Islam. Kalau melihat tradisi di Jepang itu misalkan kalau kita berjalan di belakang guru, itu sekitar mengendurkan kakinya sekitar 10 atau mungkin minimal melangkah ke belakang daripada guru. Tujuannya apa? Tidak ingin menginjak bayangan gurunya, sampai bayangannya dihormati seperti itu. Walhasil dalam urusan kebaikan, Allah tetap akan memberikan kebaikan. Kalau urusan nilai ibadah, tentu Allah memberikan kepada orang yang beriman. Istilah kata Al-Quran menyebutkan laha magasabatu alaiha magasabatu. Kebaikan yang telah ia lakukan atau sesuatu yang memang telah ia lakukan akan mendapatkan hasil dari apa yang ia telah ia lakukan. Di bahasa Banjar kita, nya baik-baik juga selesai, nya buruk-buruk juga. Berlebihanlah seperti itu. Jangan. Itu hal biasa. Hal biasa saja. Nanti ada seberapa batasan kita taat terhadap guru kita, ada batasan. Li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Kata beliau, adalah sesuatu yang berhak diberikan kepada guru tadi sebagai bentuk kemuliaan. Li ta'limi harfin wahidin, karena setelah mengajarkan sekedar satu huruf. Sama satu huruf kira-kira deh. Satu huruf kalau bahasa kita, ini huruf alif, ini huruf ba, guru daerahnya kan. Apa yang sampai merubah apa kita karakter seseorang yang tadinya keras tiba-tiba menjadi orang yang baik dengan berkat guru itu lebih lagi. Maka inilah bagaimana ketika Nabi memuji Sayyidina Ali atau Imam Ali karramallahu wajhah dengan kalimat ana madinatul ilmi wa aliyun babu. Kata Nabi, akulah merupakan gudang perbendaharaan ilmu itu. Wa aliyun babuha, sementara Sayyidina Ali sahabat sekaligus mantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pintu gudangnya kalau mau masuk ke ilmu. Jadi kalau mau pintu ke hadratullah dalam kajian keilmuan istilahnya mesti melewati pintunya itu Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali begitu sampai dipuji sampai kalimat oleh Nabi seperti itu? Karena beliau sudah memaklumatkan, kata beliau, ana abdu man 'allamani walau harfan wahidan. Aku relakan diriku ini untuk menjadi sosok seorang budak. Budak itu dijual Allah kawan. Walau harfan wahidan, meskipun orang tadi sudah mengajarkan kepadaku hanya sekedar satu huruf. Kira-kira mahasiswa sini kalau kena akunnya kalau dijual oleh dosen saja. Ini menunjukkan artinya begitu tingginya ketakzuman dan memuliakan Imam Ali. Wajar sehingga didapatkan hal seperti itu, bahkan pujian dari Nabi. Itu artinya merelakan diri sebagai budak itu daripada sebuah ekspresi merelakan. Dan guru tentu ada ucapan jual murid. Itu artinya saking himonya gitu. Saking relanya, jangan bahasa menjadi kita kan aku disuruh sini apa caranya meskipun terjun ke api gitu, aku namun pada biasanya. Ini menunjukkan keikhlasan murid itu. Nah kata beliau, li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin, itu bahkan lebih bernilai daripada sekedar 1000 dirham. 1 dirham itu ukuran emasnya kalau ada salah 3,5 gram emas kalau salah. 1 dirham. Dirham apa dinar? Dirham emas. Jadi 1 dirham itu nilainya lah. Kemarin itu pada kajian tafsir kita. Sekitar saya itulah 1 dirham itu ukurannya timbangannya sekitar
3 gram setengah emas. Ini 1000 dirham berapa? Itu seorang makanya kenal benar artinya. Nah, jangan bari bahasa kita. Aku kada mengambil ujar Imam Burhanuddin kalau seandainya sekedar 1000 dirham ini menghurufkan. Lawan hurufnya kada menghurufkan. Bahasa sederhananya. Tetap ambil langsung huruf dulu. Fa inna man 'allamaka harfan wahidan mimma tahtaju ilaihi fid dini fa huwa abuka fid din. Fa inna man, maka sesungguhnya barang siapapun orangnya 'allamaka yang sudah mengajarkan kepadamu tentang sebuah keilmuan harfan wahidan meskipun sekadar satu huruf mimma tahtaju ilaihi yang mana dengan berkat sehuruf tadi tahtaju ilaihi tapi engkau begitu menginginkan sehuruf tadi. Kabar kita jika ada gara-gara sehuruf tadi saking menghendakinya sesuatu cuman harus melewati berkat sehuruf tadi. Fahuwa abuka fid dini, maka orang yang mengajarkan tentang keagamaan tersebut adalah abuka fid dini, itulah ayahmu dalam sisi keilmuan atau dalam sisi keagamaan. Jadi ada abah kita dalam masalah jalur keturunan, ya abah kita. Ada abah atau orang tua kita karena berkat bini atau laki kita, mintuha atau mertua. Dan ada abah kita lewat jalur keilmuan, inilah abuka fid dini, orang tua dalam agama. Maka Nabi menyebutkan dalam riwayat lain itu abuka alladzi thalatha, orang tuamu itu 3. Abuka alladzi waladaka, orang tua yang telah melahirkan. Maaf berarti kan. Abuka alladzi zawwajaka bintahu, orang tua yang telah menikahkan putrinya dengan dirimu. Mertua atau mintuha. Abuka alladzi 'allamaka, dan yang terakhir adalah orang tua yang telah mengajarkan engkau tentang keilmuan, wa huwa afdaluhuma, dan yang terakhir inilah mempunyai posisi yang lebih dibandingkan keduanya. Cuman bukan berarti mendurhakai yang keduanya. Satu ketika seorang ulama besar, Syekh Iskandar Dzulqarnain, mungkin tidak begitu familiar di kalangan kita. Syekh Iskandar Dzulqarnain, secara terjemah Dzulqarnain itu orang yang memiliki 2 tanduk. Cuma maksudnya tentunya tidak kada bertanduk, Pak. Mungkin karena begitu punya keilmuan barangkali sampai diberikan gelar seperti itu. Kata beliau apa? Ketika orang lain bertanya kepada beliau, kenapa engkau begitu memuliakan guru? Sementara engkau memuliakan bapakmu itu tidak seperti guru. Artinya tak lebih pengguan nih kamu hormati. Tapi bukan berarti kena hormat orang abah ada. Apa kata beliau? Abi, abahku, anzalani minas sama, orang tuaku itu seolahnya telah menurunkan aku dari langit. Dalam artian doa, ya Allah berikanlah aku keturunan dari langit istilahnya. Sementara guruku, paguruanku, jadi Imam Iskandar Dzulqarnain, beliau apa? Rafa'ani milal ardi ila sama. Sementara guruku orang yang mengangkat aku yang tadinya berada di bumi, sekarang diangkat kedudukanku ke langit, dalam artian tinggi derajatnya di sana. Nah itu makanya oleh karena itu Imam Iskandar Dzulqarnain begitu memberikan penghormatan. Kalau kita melihat satu ketika ada salah seorang murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini hati-hati nih. Seorang murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkhidmat. Sementara kita jelaskan arti khidmat kemarin begitu bermakna luas dalam bentuk pengabdian secara totalitas tanpa mengharap sesuatu daripada gurunya. Ada orang yang memang iri kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di dulu saja ulama-ulama seperti itu banyak memahiri itu, banyak yang dengki ingin mencelakai itu. Kebetulan seorang murid daripada Syekh Abdul Qadir Jailani ini berkhidmat kepada gurunya, menyiapkan makan gurunya, menunggui gurunya makan, bila selesai disimpuniakan, dalam artinya kan dibereskan. Ada pemandangan yang unik, yang kebetulan tembok daripada rumah Syekh Abdul Qadir itu dibikin bolong oleh orang yang memang iri dengki. Bahasa kita dibuntus pawingnya tuh, dilubangi. Entah kayak apa caranya, orang udah sudah usil macam-macam caranya, kayak apa aja ada aja timbul caranya. Ada aja caranya timbul. Dibolongi saat itu dibikin bolong, yang terjadi apa? Diintip tuh. Apa
apa yang dilakukan Syekh Abdul Qadir Jailani terhadap muridnya? Apa yang terjadi saat itu Syekh Abdul Qadir ini setelah memakan ayam? Karena dalam at-Turjuman, dalam menakibnya, beliau sudah makan ayam. Habis digigit, itu diserahkan, dijulung sama murid. Jadi murid ini bahasa kita makan lekas pengguruan. Yang kebetulan saat itu tulangnya terbanyak pada dagingnya, sisa aja kita kan. Sisa. Nah ini melihat langsung. Oh seperti ini pelakuan Syekh Abdul Qadir Jailani terhadap muridnya, bekas dijulung ke murid. Padahal kan kalau kita dalam memandang sisi murid itu tabarruk istilahnya, ambil barakat lah. Apa juga kan ada najis, biasa aja seperti itu. Jadi saat itu dibeberkan tentang bagaimana perlakuan Syekh Abdul Qadir Jailani terhadap muridnya, dianggap sesuatu yang melecehkan menurut versi orang yang ini tadi. Sampailah informasi tersebut ke telinga si anak yang disuapi Syekh Abdul Qadir Jailani. Sarek marah datang ke dalam tempatnya ribat yang diasuh oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dengan alasan apa? Ingin menjemput, memberhentikan anaknya tadi belajar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani karena berasumsi ini sebuah penghinaan kepada anak, dijulungi tulang itu. Bahasa kita, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, pian ulun di sini anak ulun diperlakukan dengan baik. Diberi makan tulang. Bahasa kita kan. Ulun mulai saat ini ulun ampi anak ulun terus lagi belajar ampi. Apa ajar guru? Jasa Abdul Qadir. Silakan. Kita lihat lagi. Silakan. Cukup mengatakan silakan. Di tengah perjalanan digandeng. Kayak kita jalan lagi harus ya Allah ditarik matang sungai, mandi sungai terus. Sungai orang kuitan Allah. Buntal langsung aja bahasa aja. Oh coba mau main orang kuitan gitu nih. Cuman mamayannya belain. Berapa tahun nih kamu sudah suruh pada Syekh Abdul Qadir ini belajar hakun nyapa yang dijulungi tulang itu mana? Aku betapa kamu nikam. Kitab apa langsung kamu pelajari? Banyak bahaya. Napa aja suah fikihnya? Fikih ini. Tafsir bang ini. Hadis bang ini. Tasawuf bang ini. Ditanyakan tentang sesuatu mampu menjawab. Sehingga di tengah perjalanan tersebut hampir sampai ke rumahnya, itu pertanyaan yang dilontarkan oleh ayahnya kepada anaknya itu semua dijawab tuntas sehingga ayahnya beranggapan pertanyaan seperti ini sulit dijawab oleh ulama-ulama yang ada di kampungnya. Ternyata mampu dijawab oleh anaknya. Langsung tiba-tiba berbalik kesimpulan, artinya apa? Anak ini berarti lebih alim daripada guru di kampung sekalinya. Kayak apa lagi gurunya? Lalu langsung ternyuh di hatinya ada sebuah kesalahan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Balik arah untuk menyerahkan kembali kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai Syekh, minta maaf, minta halal, minta ridha, ulun salah anggap. Nah ulun julung kurang murid ini ulun, anak-anak ulun ini kepada hampir untuk dididik. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Allah telah tutup hatiku untuk menerima anakku di sini. Menurut riwayat itu informasi, ini ilmu anak sasar berhilang. Kenapa? Mereka bahasanya ada maulah bergeser itu istilahnya hilangnya keberkahan anak. Bahasa kasarnya berkat kurang ajarnya orang tua terhadap gurunya si anak. Bahasa kita apa? Jangan umpat campur urusan anak dalam menuntut itu. Paling apa takut aja. Ini paling sensitif ini dalam dunia pesantren, memang dalam pondok bang. Hilang barakat anak itu berarti terlalu mencampuri. Kira-kira orang tulang hayam itu mati ya? Sedih cukup sampai memati akan meribazanya kali juga. Nah, cuman beranggapan sesuatu. Ya Allah. Nah pernah juga di pondok kami itu. Salah seorang santri, mungkin orang tuanya tidak terdidik dalam dunia pesantren. Kalau melihat sifat Nabi itu makan tidak pernah berhamburan. Rasa kita nasi atau apa kabar dari kada suah mesti bujur-bujur habis itu makan Nabi. Walaupun tidak habis ada sahabat ambilnya mintanya. Jadi di dalam pondok pesantren itu kan ada sufrah itu semacam karpet lah. Jadi bila makan belebek betikar aja kita. Bila nasi itu bubur kan ada ridet diambil basah. Artinya jangan sampai sebiji nasi pun jangan sampai tabur tabur. Berbulan-bulan murid ini belajar di pondok, mempraktikkan bagaimana tentang memanfaatkan sebiji nasi aja kalau ada rahmat terakhir di situ maksudnya. Dipraktikkan itu di rumahnya disarik. Nah baju rumahnya kayak ini kan di pesantren dilajari. Nah sabit gugur itu diambil dua dari gendeng itu. Apa nanti jadi mamanya ini langsung bertamuan dengan pengasuh kami minta izin anaknya diambil hijab atau usahanya apa beranggapan itu hijab kami jelas itu padahal itu kan
Inilah maksudnya. Artinya menghargai itu. Soal di luar sana orang berhemat mencari baras untuk makan. Di sini pembantu berhamburan gitu lah. Karena mau kalau aku bilang ada keberkahan di bagian terakhir itu, kata para ulama. Setiap makanan akan tersisih di bagian kebaikan, di bagian daripada suapan terakhir itu. Soalnya kayak sombong gitu. Yang terjadi sampai saat ini, Allah alam. Itu orangnya muridnya kayak apa atau lagi? Karena sudah dijumpa. Ini maksudnya kadang banyak ya artis sekali lah istilahnya. Banyak kadang orang tua menginginkan anaknya itu menjadi orang yang saleh, tapi tidak mengerti proses thariqah jalan bagaimana orang saleh itu memang harus seperti itu. Nah seperti itu tadi. Kata Syekh Iskandar Zulkarnain, ayahku hanya seolahnya menurunkan aku dari langit dalam doanya, sementara orang guruku yang mengajarkan kepadaku yang tadinya bertempat di bumi diangkatnya kedudukanku hingga kamu. Itu artinya menaikkan. Ya kalau bahasa guru kami di pondok itu istilahnya kalau kuitan itu hanya orang tua yang memberi makan kita, memberikan pakaian, selesai. Tapi sementara guru kita menempatkan kedudukan kita itu bertanggung jawab sampai ke akhirat. Cuman bukan berarti dalam artian kadang menghormati kuitan. Lalu bagaimana sikap kita? Oleh karena itu solehnya orang tua akan menentukan bagaimana solehnya anak. Solehahnya seorang anak bagaimana menentukan solehahnya seorang ibu. Akan lebih baik lagi kita sebagai orang tua, kita sekaligus guru di situ. Lebih baik merangkum. Qala masyayikhuna, berkata guru-guru kami, kata Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Ini penting untuk kita, kata beliau. Man arada ayyakuna ibnuhu aliman, siapa yang menginginkan anaknya menjadi orang yang alim, orang yang saleh, orang yang mempunyai kapasitas keilmuan yang tinggi, fayan bagi ayyura'iyal ghuraba, maka seyogianya ia mengamalkan tips ini. Apa itu tipsnya? Ayyura'iyah, ia memberikan pelayanan atau memberikan pemeliharaan kepada orang-orang asing atau tamu yang datang ke rumahnya. Minal fuqaha, terlebih lagi yang datang atau bertamu tersebut adalah orang-orang fuqaha, maksudnya orang alim, orang saleh atau habaib. Belang rumah kita, berikan jamuan, berikan penghormatan. Itu tipsnya dapat dipastikan anaknya jadi orang alim. Kenapa? Karena berkat itu, memberikan jamuan itu. Ini kadang kita dengan tamu yang pakai bahasa Banjar, jangankan menyutih kopi, menyutih jangan keluar. Satu malarnya atau menyutih jangan keluar. Malar banget biasanya. Orang Arab kalau diberikan suguhan, kalau makanan itu kali dimakan tersinggung. Yang menyuguhkan apa dengan makanan seperti ini? Kadang dicobai seperti kada jarep gitu, kada dicobai sama-sama. Jadi kita malah syukur kalau dimakan melarang ya paling. Nah, orang malah tersinggung kalau kada disantap tadi biasanya. Nah ini tadi barang siapa yang menginginkan anaknya menjadi orang yang alim, orang yang saleh, maka hendaknya ia, kata Imam Burhanuddin, untuk memelihara atau memberikan jamuan kepada orang-orang yang datang ke rumahnya, minal fuqaha, termasuk para orang-orang ahli fikih dalam artian sini para ulama. Wa yukrimahum, dan memberikan penghormatan kepada mereka. Wa yu'azzimahum, dan memberikan kemuliaan, mengagungkan kepada mereka. Wa yu'tiyahum syai'an, dan memberikan sesuatu, istilah kata buah tangan, sasawan, buah kalau buruan bilang makan rambutan misalnya, tanah pian cabut pohonnya gue sama-sama ini. Mamat artinya dibari pak buruan neng ini. Kada apa aja itu kan guru tuh datang tiap hari. Istilahnya ada yang diberikan kepada sendiri. Fa in lam yakun ibnuhu aliman, jikapun seandainya anaknya tidak menjadi orang alim, ya banyak nih menghormati ulama, menghormati tuan guru, menghormati orang saleh, lalu tiba-tiba bisa anak-anak jadi orang alim, apa yang terjadi? Yakunu hafiduhu aliman, maka dapat dipastikan keturunannya, cucunya ke bawah pasti ada yang muncul jadi orang alim. Jadi istilahnya tabungan kita, nah kita anak baik, wah ini tuh kayak jadi kadang-kadang sembarangan anak menjadi orang saleh, rabbana hab lana min azwajina qurrata ayun. Itu qurrata ayun itu kan artian pendingin mata, penyejuk mata ketika dilihat. Ada prosesnya.
Ada prosesnya di situ. Jadi kalau ingin anak-anak orang yang saleh, kita sikap kita terhadap orang saleh, terhadap guru kita ya pegang dulu. Ini mungkin orang-orang kadang tidak mengetahui, hendak tapi kita berproses di situ. Nah itu dapat dipastikan orang yang memuliakan orang alim tersebut, meskipun anaknya tidak menjadi orang saleh, maka dapat dipastikan cucunya yang akan nanti membendung dan menyandang kealiman tersebut. Jadi kada ada ruginya atau kada ada ruginya. Wa min tauqiril muallim, sebagian lagi tanda atau tanda ciri-ciri memuliakan terhadap seorang guru adalah alla yamshiya amamahu, jangan mencoba untuk berjalan di depannya. Kalau punya tahu bahasa Banjar kita, jangan berdahulu pada guruan. Jangan berdahulu pada guruan lah. Ini muslim-muslim di depan guruan ya Allah. Ini makanya perlu gitu tuh guru kita. Nah, ini misalkan semua mengajari kita, makanya istilah katalah kadada guru tuh bakas tuh. Tapi itu siapa tuh? Tuh bakas guru. Nah, membakas itu ada, bakas begini ada. Itu ada. Tapi kalau guru kan apa? Jangan ada anggapan, jangan ada anggapan bakas itu untuk guruan. Kalau bocah pak masih untuk pernah mengajari kami, nah ada apa? Sini itu sebuah bakas belajar kami aja salah gitu kan. Ada kalimat bakasnya tuh nah. Ini jangan ada anggapan pokoknya sifatnya ilmu itu mulia, jangan ada sesuatu yang kata bekas. Kalau bekas itu udah lagi sendiri. Nah, jangan berjalan di depannya. Cuman waktu kami menghantamkan kitab Ta'limul Muta'allim ini jadi perguruan, ada kalanya murid itu memang harus berdahulu berjalan pada perguruan. Apa? Pertama, perguruan memang menyuruh. Ya perguruan di mana alamat si anu kami berdahulu, nah lain kisah. Belajarnya berdahulu, gurunya paham pulang, nah itu dong sama-sama paham. Saya ikut alim, saya ikut paham. Atau di padang kadap misalkan jadi gurunya kami berdahulu. Jadi berdatakan tentang tahu itu bersintar atau kadang ngalincak murid berdahulu. Kan memang berkorban perguruan, perguruan dicak ular. Perguruan kayak apa? Murid tak kurang ajar, karena paham pulang. Tapi kalau urusan nyaman, jangan seorang pulang perguruan kan. Itu pun ada. Sudah nyamannya, pendahuluan laju pada motor. Sakit-sakit jauh dah. Nah itu. Wala yajlisa makanahu. Nah ini juga nih. Ternyata pesan-pesan guru kita yang ada di SD atau di MI dulu, ternyata sudah ada ratusan tahun yang lalu sudah ada di kitab ini. Wala yajlisa makanahu, jangan mencoba untuk duduk di tempatnya. Kenapa jadi perguruan jangan duduk di meja atau kursi perguruan? Kenapa? Itu hak sidin. Ada hadis Nabi itu kalau ada khilaf. Dudukkan atau tempatkan seseorang itu memang pada porsinya atau tempatnya. Porsi guru di situ jangan juga. Apa? Karena itu memang hak sidin. Menduduki amun sidin berarti mengambil hak sidin. Walaupun sidin kan diminta. Banyak perguruan kamu gantiakan aku duduk, nah ini bisa. Orang murid itu sampai ke sini wajar. Makanya oleh karena itu, kalau kitab ini kada barokah, kalau karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ini kada baik pada bahasa kita, tidak akan bisa bertahan ratusan tahun. Berarti sudah terbukti mujarab, dalam artian sudah teruji keberkahan dan orang yang mengamalkan di sini. Seandainya karya-karya kita tuh ada baik, tidak mungkin bisa bertahan. Menurut riwayat kitab Al-Jumyah karang Syekh Sot Haji, al-kalam huwa al-abdul murakabul mufidu bil wad'i, itu kan orang-orang menurut itu kitab Jumyah itu saking membuktikan Imam Sot Haji tersebut keikhlasan kemanfaatan itu, beliau bawa tuh kitab Al-Jumyah itu di pinggir pantai. Kata beliau, ya Allah, kalau kita pilih manfaat untuk umat nantinya, maka kitab ini akan kembali. Itu Jumyah di tempat laut. Apa yang terjadi itu ombak mengarahkan seluruh berbulik basah. Karing kita tuh ada besar. Dibawa pulang keliling Baitullah. Itu kita tuh terbang sama mengelilingi Baitullah. Itu artinya mak, kurang dari itu kada sembarangan urusan adab. Wajar kalau orang-orang menyebutkan man lain salah adab bahwa adab itu wajar. Barang siapa yang tidak punya etika adab dalam kehidupannya, hampir-hampir orang tersebut dikatakan biawak. Biawak itu. Biawak tahu salah kok semua orang tak curi gitu. Habis semua orang padu orang dapur orang masuk bicara. Nah, sudah. Itu artinya tidak punya etika dalam kehidupan. Hantuk terus. Orang ada adab itu pakai itu sudah. Nah,
jangan mencoba untuk bodoh. Sekali lagi perlu dipahami. Guru tidak minta hormati kan? Ini rancak sudah nama dah rancak. Di pondok, di kampus segala macam. Guru itu kan ada bilang hormat. Cuman ketika siapa yang memang tidak memberikan penghormatan, guru itu kan dihormati sedunia ini paribasanya kan Bapak juga. Cukuplah penghormatan seluruh kalangan makhluk ketika memintakan doa kepada inya pengajar ilmu, hatta hitalu fil bahri, sampai ikan yang berada di lautan memintakan ampun kepada gurunya. Cukup aja itu sudah. Malaikat la ajnihat nih apa nih kita? La tadau ajnihataha. Nah kita keluarnya lihat hati penuntut ilmu. Itu kadang kerasaan malaikat itu menghamparkan sayapnya untuk rela diinjak oleh para penuntut ilmu. Sebagai apa? Ridwan bima yang alu. Karena bentuk keikhlasan dan kesenangan dirinya. Pakai bahasa Banjarnya apa? Nah aja malaikat jajak halal. Aku menghormati kamu. Karena ikan dalam keadaan menuntut ilmu. Makanya lalu timbul pertanyaan, kenapa orang menuntut ilmu kebanyakan itu usah ada kekaruan, berarti niat yang salah. Akhirnya yang terjadi apa? Seolahnya malaikat itu melampakkan sayap tidak ridwan. Yang terjadi apa? Bukan badan yang bergetar. Ini bergetar. Menuntut ilmu jangan ada kekaruan lulusnya. Kenapa? Mungkin niatnya dari rumah salah, jadi tata. Aku hendak ini, aku hendak begitu. Ini yang salah tuh. Kalau seandainya malaikat itu berbentuk materi, dipikirkannya halarnya yang itu tak kipai kita nih. Cuman apa? Biar pakuan bukan di situ. Ini nata gantar tuh di sini. Lo pina nama kita bahasa berapa itu manual ya. Karena masuk benu di pada baguan. Kalau masuk tadinya kanan keluar tadi dia ada bisa masuk dia ada tuh panjul. Karena sama masuk. Nah itu bisa jadi tuh. Wala yabtadi abil kalam. Coba kita sambil stop. Kurang sambil. Coba balik. Sedikit. Wala yabtadi abil kalam indahu, dan jangan memulai pembicaraan di hadapan gurunya. Illa biidnih, kecuali memang diberikan izin oleh guru. Atau gurunya akademi dinakan Ustaz, guru, kenal apa aku nama dia. Nah, ini lagi. Ini datang orang suruh. Guru bertakon guru hukumnya yang ini. Guru ini. Langsung itu kalau orang Arab bilangnya apa? Bila salam wala kalam kal ganam dakhal hammam. Bila salam tanpa salam, wala kalam tanpa komentar, kal ganam seperti kambing dakhal hammam, masuk WC. Artinya apa? Orang itu ada punya etika. Adalah kambing itu masuk WC, Allah menya'udzuka minal khubuz. Adalah. Ada tahu Allah. Nah di antaranya doa itu artinya doa etika. Kambing itu kalau masuk amanah sarahnya ya Allah. Kasut tahu urusan dunia. Nah ini orang yang tidak punya etika. Nah lawan duluan itu takut dulu. Dia takut ustaz takut. Silakan. Kalau apa juga. Wala yuksiral kalam indahu. Wala yuksiral kalam indahu. Jangan terlalu banyak bicara, jangan terlalu memanjangkan lidah di hadapan guru. Lain pemburuan penjelasan lain maksudnya. Nah itu lain pulang. Memang perlu penjelasan. Ini diskusi sama dia. Jadi guru jelaskan apa makalah yang ini jangan dibaca tapi dijelaskan. Ujian semalam jangan berpikir. Ini salah tangkap dalamnya. Kali lah bu seorang remahaman yang ini jadi kali. Ini obat diam aja kan aja bila pandirnya kan baca kelompian. Biar nanti kita baca setengah ngomong kali. Kali ibu seorang kayak ini kan benar. Jangan ada nominal kayak itu. Ada membedakan ada lah. Wala yas'alu syai'an inda malalatih. Sedikit lagi kita. Wala yas'alu syai'an. Jangan bertanya sesuatu apapun inda malalatih, ketika beliau dalam keadaan bosan atau bersilat lagi enggak mau. Jadi lapah kan bisa jadi ya Allah. Lapah, sehingga jangan dia dapat telepon. Nah ini enggak kasih itu. Gue apa kan lapahan. Gue takut nama. Ada dulu. Yang biasa orang tuh mau bertanang dulu ya Allah. Semua lapahan. Nah ini orang ini ya Allah. Banyak lah, tadi banyak ada tuh. Wallahu alam kadang membeda-bedakan. Kira-kira mungkin di luar kampus sana tidak ada tentang budaya kita klasik yang tentang etika seperti itu. Lulus selesai, ya semalam lulus selesai kira-kira kada jadi orang pakai itu apa? Satu wae. Karena kadang nyambat pak istilahnya barangkali ada di sini. Makanya kata para ulama apa mengajarkan? Jadikan ilmu itu seperti tepung.
sementara adabmu seperti garam. Artinya seenak apapun sebuah adonan, kalau tidak ada garam dimasukkan sedikit maka tidak akan gurih di dalamnya. Nah, membagusakan orang berilmu itu adab adab di situ. Di sini nang perlu dipahami. Jangan kebanyakan uyah. Sebelum pulang. Kan kebanyakan apa? Mendolongkan adab tanpa ilmu pulang. Akhirnya apa terjadi? Ya baru salah paham pulang tadi kan. Ini salah paham. Ada juga sebagian ulama berpendapat dalam kitab Al-Manhajus Shawi itu perbanyak adab daripada ilmu, maka akan menghiasi semuanya. Karena perlu perbedaan di sini. Kalau ilmu itu didapatkan dengan berguru selesai, dengan apapun bisa. Buka searching sini Google caranya selesai. Tapi kalau adab lawan guru itu kadang-kadang itu harus bersifat at-talaqi, bertatap muka secara langsung seperti itu. Tidak ada virtualnya dalam situ. Harus bertemu berhadapan langsung. Itu adab tuh itu. Kalau ilmu secara buka browsing segala macam bisa ketemu. Ya tuh. Wala yajtiral kalama indahu dan sudah. Wa yura'il waqta, dan menjaga waktu yang tepat untuk bertemu guru. Wala yadukkal baba, dan jangan untuk mencoba mengetuk pintu beliau kalau memang istirahat misalnya. Cari waktu yang tepat. Atau hanya kita bikin janji, Ustaz, kira-kira kan waktunya khusus nyaman mau bilang ke rumah dia. Nah, ya kan? Ini bilang tengah hari, jam kurang makanan. Ini bagi guru memukai, pas benar apa jam makan langsung. Guru masuk, ini jangan dipaksa. Padahal kan ya ada orang tuh terlalu peka. Makan di warung kecil situ. Jadi jeragus set makanan. Tuh katanya tawar manis. Jera set dia mau dipaksa. Dia memaksa. Orang tawar manis, penghormatan. Kayak itu gue saya tidak ada ucap kayak itu. Kayak ini ucapannya jangan lagi ucapan makanan enggak. Dulu. Nah. Jadi kenapa laginya? Ada dulu. Ada juga pengen saya kau pamalar misalnya, saya punya calutan, kalau ada salah dia mana dulu. Itu perlu peka maksudnya, itu nggak perlu paham di sini. Ini ganal, ini banyak orang tahu ya. Bal yasbira, ada yasbira, ada orang mau atap kepada an di bawahnya adalah nasab. Bal yasbira, akan tetapi ia harus bersabar menghadap keguruan tadi, hatta yakhrujal ustadz, sampai gurunya benar-benar keluar daripada rumahnya. Atau jika kita anak ketemuan di kampus bisa kan mesti belajar apa yang biasa kita. Artinya bisa-bisalah memposisikan, kada terlalu bertanya kayak apa, bisa-bisa menilai kapan yang tepat atau paling tidak bikin perjanjian terhadap itu. Walhasilu wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan keilmuan dan kemanfaatan serta keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan semakin bertambah nilai-nilai keimanan, ketakwaan, kualitas keberagamaan kita insyaallah subhanahu wa taala. Hadhihi niyyah wa likulli salih al-fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'alim alladhi yanfa'una. Allahumma astur 'uyubana wa 'aibana wa 'alimna anna wa la tudhi barakata ulumika minna. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sih dia. Nekas.